bener-bener nggak paham sama soal ini. Aku udah coba berapa kali baca materinya, tapi aku masih juga nggak paham. Kamu paham nggak ya materinya? Aku awalnya juga nggak paham sih, tapi setelah aku coba baca lagi, yang bagian analisis ini bisa dibagi jadi berbagai cara loh. Yang pertama itu kita harus cari dulu data yang relevan dengan topik yang kita ambil, baru deh nanti kita coba analisis begitu. Oh gitu. Berarti aku harus cari sumber datanya dulu ya? Jadi data yang harus kamu cari itu harus relevan dengan topik yang kamu angkat. Aku sudah buat sinop, nanti kita bahas bareng-bareng aja. Oh gitu. Makasih ya Nan. Berarti untuk pembagian tugasnya hari ini aku bagian cari sumber datanya, nanti kamu bantu analisisnya biar nggak ada yang salah. Oke, setuju banget, Nop. Makasih ya Nan. Iya, sama-sama. Duh, Nan, aku bener-bener nggak paham loh sama materi ini. Nan, kamu ngerti nggak materi yang ini? Aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Minggu depan ada boy group kesukaan aku loh, konser. Mau datang nggak ya? Pasti seru banget deh. Konsernya nanti aja. Tugas kita udah mau dikumpul loh. Kalau kita telat ngumpulnya, kita nggak bakal bisa ngumpul lagi. Tapi kan deadline-nya masih lama. Lagian itu bisa ngumpulin di hari terakhir kok. Konser kan cuma sekali. Jarang-jarang mereka ke Indonesia, tahu. Tapi Nan, kita tuh nggak boleh kayak gini. Gimana kalau nggak selesai? Paling nggak kita bahas sedikit dulu deh, biar kita ada sedikit persiapan. Ya udah nanti aja, bentar lagi deh. Aku masih mikirin soal konser nih. Kamu lanjut aja dulu. Ih, konser terus. Tugas itu nomor 1. Emang kamu mau dapat nilai kecil? Sih, iya. Nanti aku bakal baca materinya lagi deh. Tapi jangan sekarang ya. Ya udah, tapi jangan lama-lama. Iya. Faktor pembeda utama antara komunikasi efektif dan juga komunikasi tidak efektif dalam diskusi seperti contoh sebelumnya itu terletak pada fokus kemauan untuk berkolaborasi, empati, dan juga kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam komunikasi efektif, Nanda mendengarkan keluhan Nopi dengan serius, memberikan tanggapannya relevan, dan menawarkan solusi praktis yang membuat percakapan tetap terarah pada tugas. Nanda juga menunjukkan kemauan untuk berkolaborasi dengan membagi tugas secara jelas dan menciptakan suasana kerja tim yang lebih positif. Selain itu, ia menunjukkan empati dengan memahami kebingungan Nopi dan memberikan penjelasan yang membuat Nopi merasa didukung. Akibatnya, diskusi tersebut menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya, dalam komunikasi tidak efektif, Nanda tidak fokus pada topik diskusi, justru mengalihkan pembicaraan ke hal yang tidak relevan seperti pembahasan konser. Ia juga menunjukkan kurangnya kemauan untuk segera bekerja sama, menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Nopi, dan menghindari penyelesaian masalah. Kurangnya empati dan juga pengalihan perhatian ini dapat membuat diskusi menjadi tidak produktif dan menghambat penyelesaian tugas. Halo Pia. Hai Nanda, aku perlu bantuanmu nih. Aku masih belum paham soal konsep acara seminar kita nanti. Kamu bisa nggak jelasin lagi ya? Tentu Nanda, jadi seminar kita itu temanya tentang pentingnya investasi. Apakah ada pertanyaan yang ingin kamu tanya lebih dalam? Terima kasih Pia sebelumnya. Tapi aku belum paham soal alur acaranya nanti sih. Boleh nggak jelasin lebih detail lagi? Oke, tentu. Jadi aku jelasin ya alurnya. Kita mulai acaranya itu jam 8 pagi, dilanjutkan dengan pemateri pertama sama jam 12, dan jam 1 kita lanjut lagi dengan pemateri kedua. Wah, terima kasih banyak ya Pia. Sekarang aku jadi lebih paham. Sama-sama Nanda, kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut boleh ya, nanti kita sharing. Oke, Semangat ya. makasih. Bye-bye. Halo Pia. Nanda, Aku perlu bantuan kamu nih buat bahas soal proker seminar kita nanti. Aku belum paham soal konsepnya, boleh nggak jelasin? ya intinya sama aja sih kayak yang dijelasin waktu rapat pertama. Kamu nanti ikutin arahan aja. Tapi aku perlu yang lebih detail buat jalanin tugas aku. Aduh, aku nggak punya waktu buat jelasin panjang-panjang. Kamu tanya yang lain aja. Udah ya, penjemput aku udah datang. Faktor pembeda antara komunikasi efektif dan juga komunikasi tidak efektif dalam situasi seperti contoh yang sebelumnya dapat dilihat pada aspek kesediaan memberikan informasi, empati, sikap profesional, dan kemauan menyelesaikan masalah. Dalam komunikasi efektif,
Via menunjukkan kesediaan untuk memberikan informasi secara rinci dan juga responsif terhadap kebutuhan Nanda. Ia juga menjelaskan konsep seminar secara terorganisir, menyampaikan alur acara dengan jelas, dan menawarkan diri untuk berdiskusi lebih lanjut jika terdapat kendala. Hal ini menunjukkan rasa empati dan juga sikap profesional, di mana Via menghargai kebingungan Nanda dan berusaha memastikan tugas Nanda dapat berjalan dengan baik. Percakapan ini menghasilkan solusi konkret yang membantu Nanda memahami tugasnya dengan lebih baik. Sebaliknya, dalam kondisi tidak efektif, Via tampak buru-buru, tidak sabar, dan juga memberikan penjelasan yang cukup. Ia hanya meminta Nanda untuk mengikuti arahan tanpa memberikan detail sehingga Nanda tetap bingung. Selain itu, Via juga cenderung mengalihkan tanggung jawab dan menyuruh Nanda bertanya kepada panitia yang lain. Hal tersebut dapat menunjukkan kurangnya rasa empati dan juga sikap profesional. Akibatnya, percakapan tersebut tidak menghasilkan solusi dan kebutuhan Nanda untuk memahami tugasnya itu tidak terpenuhi. Kenapa? Aku ngerasa akhir-akhir ini orang-orang nggak peduli gitu sama aku. Kamu lagi ada masalah ya? Coba deh cerita sama aku. Iya, aku ngerasa akhir-akhir ini orang sibuk sama urusannya sendiri-sendiri. Tugas kuliah juga makin berat. Aku ngerti sih perasaan kamu, tugas menumpuk pasti buat kamu stres. Iya, aku sampai bingung mau cerita sama siapa. Gimana kalau kita cari tempat lain buat kita ngobrol, sekalian kamu bisa nenangin pikiran. Wah, makasih banget loh Nan, aku jadi lega cerita sama kamu. Tenang aja, kalau ada masalah kamu cerita aja sama aku ya. Makasih. Nan, aku ini deh belakangan ini kayak ngerasa aku sendirian banget. Aku udah cerita sama teman-teman yang lain tapi mereka sibuk sendiri. Iya. Tapi aku yakin itu cuma perasaan kamu aja deh. Aku sampai bingung, aku ngerasa sendirian banget dan ngerasa tugas kuliah makin berat. Iya sih, memang tugasnya tambah berat. Tapi kamu bisa kok ngelewati itu. Aku lagi sibuk banget nih ngurus jadwal. Ya udah deh, aku cerita sama yang lain aja. Faktor pembeda utama antara komunikasi efektif dan juga komunikasi tidak efektif dalam situasi seperti contoh sebelumnya itu terletak pada rasa empati, perhatian penuh, dan juga dukungan aktif. Di mana dalam komunikasi efektif, Nanda menunjukkan rasa empati dengan mendengarkan sepenuhnya keluhan Via, mengakui perasaannya, dan juga memberikan respon yang sesuai. Ia juga memvalidasi perasaan Via untuk menunjukkan bahwa perasaan tersebut wajar dan menawarkan solusi konkret seperti beristirahat atau mencari tempat yang menenangkan pikiran. Nanda juga memberikan perhatian penuh melalui kontak mata dan juga respon nonverbal yang mendukung sehingga Via merasa dihargai dan juga didengar. Sebaliknya, dalam komunikasi tidak efektif, Nanda kurang menunjukkan rasa empati dengan menyederhanakan masalah Via dan tidak memberikan perhatian penuh karena fokus pada ponselnya sendiri. Ia juga memberikan tanggapan secara pasif dan mengalihkan fokus ke urusannya sendiri tanpa menawarkan solusi atau memvalidasi terhadap perasaan Via. Akibatnya, komunikasi efektif dapat membantu Via merasa didukung dan juga lega. Sementara komunikasi tidak efektif justru membuatnya merasa diabaikan dan semakin kecewa. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye!